Jadi kemarin aku udah nge-share kalau misalnya aku udah mulai ninggalin stack aku yang biasanya aku pakai, yaitu Laravel dengan Vue atau React. Terus alternatifnya apa? Sekarang aku pakai yang namanya T3 Stack. Nah, jadi ini sebenarnya kayak semacam stack yang bisa dibilang cukup baru, tapi secara tren bisa dibilang drastis untuk kenaikan orang yang make. Karena ya sebenarnya secara fungsional, fitur dan sebagainya itu cocok banget, apalagi buat yang pengen nyoba develop aplikasi di 2022-2023. Nah, ini kayak gimana detailnya stacknya. Jadi itu sebenarnya stack ini terdiri dari core-nya ada 3. Kenapa ada T3? Yang pertama itu ada Next.js yang berperan sebagai front end, bisa dibilang front endnya lah. Terus TypeScript, bukan TypeScript itu kayak bahasanya yang dipakai buat tiba Next.js-nya itu kayak ibaratnya kita pakai JavaScript cuman versi yang lebih solidnya aja, yang ada pendefinition lebih pasti. Kadang kalau misalnya kita develop di JavaScript yang tapi sebelumnya kita udah develop di aplikasi lain kayak semacam C++ dan sebagainya, pasti ngerti lah bedanya apa. Dimana buat JavaScript itu bisa dibilang bahasanya seenaknya sendiri, sedangkan di bahasa pemrograman yang lain kayak misalnya C++ itu kita harus ngedefinisi ini tipenya apa, returnnya apa. Nah, TypeScript ini sifatnya akan kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa nulis kode yang lebih enak buat dilihat dan lebih pasti secara hasilnya. Jadi gak akan ada error macam-macam yang harusnya meminimalisir bug. Nah, itu bisa dibilang jadi satu Next.js sama TypeScript. Kemudian untuk sisi backend itu ada Prisma. Prisma ini akan berperan sebagai si backendnya ini. Sebelumnya aku udah pernah bahas sih buat Next.js sama Prisma. Yaitu sebenarnya di yang lalu itu aku udah pakai T3 stack ini. Cuman emang momennya belum pas aja buat aku ngenalin stack ini karena belum officially lah meninggalkan stack yang aku pakai dulu, yaitu ya Laravel. Nah, Prisma ini sifatnya akan kurang lebih berperan di bagian database. Jadi misalkan kita ada database apapun itu, misalnya PHP, MySQL, Postgres, Oracle, apapun itu nanti kita bisa baca data itu dengan bantuan si Prisma ini. Dan nanti juga akan ngebantu ngebuatin misalnya aplikasi kita mau buat tabel ini dengan informasinya seperti ini gitu, misalnya model ini macam-macam. Nanti ketika kita trigger ya nanti akan ngebuat di situ. Kalau misalnya ada migrasi macam-macam ya nanti akan menyesuaikan. Jadi buat user Laravel yang sebelumnya udah kebiasa sama ORM-nya si Eloquent, nggak tahu itu Eloquent apa pokoknya ORM-nya si Laravel yang kalau misalnya kita mau bikin migration ngedefinisiin ya ini sama konsepnya, cuma di sini ya udah jadi satu pakai JavaScript. Nah, itu buat sisi datanya, jadi kita nggak perlu capek-capek mikirin buat database apalagi, kita pakai Prisma. 2 frontend backend. Terus yang ketiga apa? Tiga ini sebenarnya aku nggak yakin sebenarnya perlu apa nggak. Jadi namanya TRPC. TRPC ini itu kayak semacam buat perantara antara frontend sama backend, atau semacam itu. Jujur, ini disclaimer, aku nggak make TRPC buat stack yang aku pakai, meskipun aku pakainya T3. Kenapa? Karena secara fitur, secara fungsional, memang buat penggunaannya bisa dibilang perlu pembiasaan dulu. Apalagi buat user yang nggak kebiasa pakai RPC. RPC itu kayak semacam model API ya. Kita ada pakai metode komunikasinya lah istilahnya. Nah, kalau misalnya pakai RPC itu kayak kita ya pakai alternatifnya. Kalau nggak salah kayak aplikasi semacam Twitter itu pakainya kayak pakai RPC, karena ya
buat penggunaan mereka lebih cocok pakai itu. Tapi buat aku sendiri masih belum ngerasa butuh pakai itu, jadi ya udah, mungkin seiring berjalannya waktu akan berubah pikiran gitu, kayak oke, ternyata aku baru ngerti gunanya apa. Nah, tapi buat sekarang nggak, dan aku nggak perlu aku nggak nyaranin juga sih sebenarnya kalau asal pakai gitu. Takutnya nanti kita jadi terhambat buat development apapun yang kita buat cuman gara-gara ini. Sama disclaimer, kalau nggak salah ini akan cocok kalau misalkan untuk sisi frontend sama backend kita sama-sama pakai TypeScript, yang dimana memang kalau misalnya kita pakai TRPC itu memang udah semuanya pakai TypeScript. Nah, kalau misalnya ternyata kita mau coba develop aplikasi tapi kita mau coba implement T3 stack ini secara perlahan, mulai dari frontend TypeScript terus kemudian mungkin Prisma. Nah, mungkin backendnya masih pakai apa gitu, bukan TypeScript, jadi kita nggak bisa pakai TRPC-nya efektif, dan lebih baik ya udah Next.js sama Prisma aja udah cukup. Nah, atau bahkan Next.js aja cukup sebenarnya kalau misalnya udah ada backendnya, ngapain juga pakai Prisma gitu. Misalnya frontendnya Next.js, belakangnya Laravel, itu bisa. Aku udah pernah coba juga dan ya bisa-bisa aja. Kemudian itu semua nanti dikemas sama Tailwind. Jadi Tailwind ya ngerti lah, yang kemarin kalau nggak salah sempat ada rame gitu di Twitter buat roasting si Tailwind itu. Jadi karena apa ya, kayak mungkin beberapa orang mulai ngerasa kayak Tailwind itu apa sih, kayak bikin menu-menuin halaman kode aja gitu cuman buat styling, kenapa harus kayak nulisin ini hal yang sama gitu berulang-ulang buat styling, kenapa nggak pakai CSS bentahan gitu ya. Nggak tahu sih, menurut aku Tailwind cocok, enak, dan kalau udah kebiasa nggak susah buat pindah ke yang lain. Dan juga alternatif lain apa coba? Nah, itu Tailwind, nggak perlu aku jelasin. Kemudian ini terakhir Nextauth. Nextauth ini kayak semacam validasi buat akun, bikin macam-macam buat user Laravel yang mungkin udah kebiasa pakai semacam Inertia atau mungkin pakai Jetstream yang udah punya boilerplate all-in-one buat bikin sistem user login, register. Nextauth mungkin bisa dibilang penggantinya, walaupun ya memang secara fungsional, secara fitur, dan secara step-stepnya akan lebih banyak ini ya, tapi ya namanya juga teknologi baru kan. Nah gitu, jadi ini semua keenam ini adalah basic dari T3 stack. Nah, T3 stack ini kita bisa pilih mau pakai yang mana. Misalnya gini, misalnya ini nih, misalnya aku mau bikin sesuatu, bikin ini T3 stack, create T3 step, bentar. Bentar. Ketiga. Oke. Terus kita yes. Kita tunggu. Nah, nanti akan muncul menunya buat pembuatan stack kita. Nah, ini misalnya kita bisa milih nih mau pakai TypeScript atau JavaScript. Tadi aku bilang kalau misalnya akan rekomendasi kalau kita pakainya TypeScript, cuman sekarang apa yang terjadi kalau misalnya pakai JavaScript? Nah, dari T3-nya akan maksa kalau misalnya kita pakai TypeScript. Ya nggak apa-apa, karena sebenarnya TypeScript tuh kayak versi lebih bagusnya dari JavaScript ya. Dari mayoritas developer yang udah pernah pakai TypeScript itu mereka sangat-sangat merekomendasikan dan nggak mau pindah kalau misalnya udah pakai TypeScript pindah ke JavaScript. Nah, sekarang kita dikasih opsi buat milih apa yang bakal diinstal di stack kita. Nah, ini kita bisa pilih press buat select. Misalnya nih, tadi kita udah ngomong misalnya buat yang kita butuhin paling katakanlah aku baru pindah dari Laravel gitu ya, mau bikin kayak semacam ya aplikasi biasa gitu, paling halaman statis doang lah. Udah kita paling pakainya buat stylenya Tailwind, terus habis itu buat backendnya paling pakai Prisma karena udah ada backend. Nah, ini TRPC kita bisa pilih, tapi juga bisa kita nggak pilih. Dan Xout perlu nggak ya? Perlu kayaknya. Coba. Oke, terus kita enter. Initialize, coba ya. Oke, bikin npm install. Oke, terus kita tinggal tunggu aja. Jadi udah pasti akan diinstalkan untuk apa yang kita butuhin, mulai dari next, kemudian si
sampai lupa tadi apa, Prisma, Nextout sama Tailwind. Nah tadi aku sempet lupa buat ngomongin si ininya, buat Nextout itu kayak gimana. Nextout juga sebenarnya aku masih belum sempet bener-bener dalemin, cuman ya buat autentikasi aja. Salah satu yang mungkin bisa kepake itu autentikasi buat lewat Discord. Jadi kita misalnya punya akun Discord, kita nanti bisa autentikasi nih lewat Nextout-nya ini gitu. Nah ini provider, nah Discord, nah ini. Nah nanti kita tinggal setting aja buat ininya nanti, buat config-nya ketika misalkan kita login kita bisa lewat Discord aja. Nah ini ada opsi lain, misalnya kita pakai email, pakai apa aja sih ya, ada GitLab, LinkedIn, WhatsApp ada nggak ya? WhatsApp nggak ada. Ya tapi gitulah intinya kita bisa bikin autentikasi yang ya bisa dibilang udah oke. Sekarang kita balik ke, ternyata masih installing. Mumpung kita installing, mungkin aku bisa show dulu stack yang udah aku bikin, aplikasi yang udah aku bikin dengan ini. Run dev ya. Run dev. Jadi ini aku udah bikin buat aplikasi aku kayak semacam blog biasa, sederhana, simple, gak ribet, dengan front end-nya Next, back end-nya pakai Prisma buat ngebantu yang akan connect ke Postgres. Ini skema Prismanya, nah ini untuk settingannya ya, Prisma macam-macam. Terus nanti akan setting buat database-nya apa, ada account dengan tabelnya ID macam-macam. Ini nanti kita setting migrate. Oke, nanti akan kebuat gitu. Nah, terus nanti ini di sini nanti akan ngambil post-postnya yang udah ada di database, terus nanti akan di display. Nah sekarang kita coba cek aja. Oke, localhost 3000, kita nunggu ya. Oh ini udah jadi, gimana ya? Oke, ini udah jadi aplikasi aku yang udah jadi dengan bantuan dari Tailwind dan Prisma. Aku udah bisa bikin semacam aplikasi sederhana kayak gini buat blog postnya. Jadi ini kalau aku klik nanti akan ngeredirect ke postnya. Nah yang redirect kayak gini, harusnya aku balik, nanti akan balik ke dashboard ya. Udah lama gak aku setting soal gini ya. Nah ini ada banyak. Nah ini semuanya juga ada nih, misalnya aku tambah testing, ini tes jaya body Loren Ipsum dollar, terus submit. Belum aku styling CSS-nya, tapi ya secara konsep kayak gini lah. Oke, nah mana ya, ada nggak ya? Nah, tes jaya Lorem Ipsum dollar. Nah, kayak gitu. Ini semua dengan D3 stack. Jadi apa yang kalian lihat di sini itu sebenarnya ya next aja dengan TypeScript, ditambah dengan backend-nya dibantu sama Prisma, dan juga diinstalkan sekalian Tailwind. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita pindah ke sini ya, ke cd t3add npm run dev. Ini aku matiin dulu ya, dan run dev. Kira-kira nanti kayak gimana kalau misalnya kita lihat. Mungkin aku pakai ini ya buat kedepannya, mulai dari awal gitu biar enak. Kita pelan-pelan coba pakai mempelajari ini, karena aku rasa kayak ya belakangan aku nggak pernah, bahkan aku belum pernah bikin kayak semacam tutorial dari awal. Nah ini kayaknya, jadi kalau misalnya kita bikin dari awal itu, kita cek dulu ya. Oke, si aplikasinya akan seperti ini ya, dikasih menu awal dengan nanti kita bisa klik macam-macam, misalnya buat dokumentasi nanti kita bisa cek di sini macam-macam ya, buat ini next apa, TypeScript apa gitu. Nah terus ya udah, nanti kita bisa tinggal coba aja edit di sini, misalnya open ini, aduh
Oke, nah ini untuk tampilan menu kodenya udah ada Prisma, udah disiapin. Terus nanti kalau misalnya kita mau edit apa-apa, nanti ke sini, ke pages, nanti terus ke sini. Nah, kayak gini. Jadi nanti ke src, page, terus kemudian ke ininya. Nanti ada page, terus ada server ini buat konfigurasi misalnya terkait sama server, kemudian style, CSS, and environment. Jadi ini yang terkait sama konfigurasi buat macam-macam, ini ada client, skema sama macam. Nah, kalau misalnya database tadi ya, seperti yang aku contohin nanti di sini. Terus nanti koneksinya, settingnya di sini. Nanti ke database-nya kemana gitu. Nah, ini kan URL nih, URL. Nah, sebenarnya itu aku bukan pakai database lokal. Jadi aku pakai semacam database yang ada di internet, kayak semacam cloud. Kenapa? Karena ya itu, ngelihat dari performance, ngelihat dari development yang dirasa buat memastikan aplikasi bisa jalan, bisa scalable, itu ya kenapa nggak kita coba langsung cloud gitu. Ya tentunya sih ini kayak bisa dibilang terlalu cutting edge ya, terlalu futuristik, tapi intinya kalau misalnya URL-nya nanti kita ada, ya udah kita masukin. Nah, aku pakai nanti aja deh buat itunya, kayaknya buat next aja kayak gitu. Nah, ini next out udah dikasih nih Discord kayak tadi yang aku maksud. Nah, nanti kalau misalnya kita udah setting semuanya, nanti akan di sini, nah providernya kita setting juga, misalkan pakai Postgres atau pakai MySQL provider juga. Nanti di sini setting, ya udah migrate. Jadi terus nanti di sini misalnya nih, kayak create tree. Tadi gak tau kenapa kepotong. Tadi aku cuma nunjukin kalau misalnya ini kita record, record sih. Kita edit di sini misalnya right now with. Aku coba bikin keren aja dah. Jaya. Oke. Ini ke nah ini. Oke. Nah ini. Jadi ada hot reloadnya, jadi kita bisa langsung lihat hasilnya. Nah, sekarang paling itu aja buat step pertama kita. Nextnya kemungkinan kita lanjut ke bagian untuk setting database, karena ya tentunya kita perlu database lah buat aplikasi, masa nggak pakai database. Nah, buat database kita kan pakainya Prisma buat connectnya. Nah, itunya nanti pakai di environment, kita nanti akan masukin URL. Nah, buat cara simpelnya kita bisa pakai bantuan salah satu cloud service yang bisa dibilang lagi cukup trending juga, itu namanya Railway. Nah, Railway ini nanti kita bisa bikin nanti kita bisa bikin database kita, mau kita pakai Postgres, MySQL, macam-macam, itu nanti bisa. Ya, itu jadi enaknya kalau misalnya kita bisa punya database cloud itu ya, nanti kalau misalnya buat development ya, kalau misalnya ada tim lain itu ya udah tinggal connect-nya ke itu, nggak perlu kita dari lokal minta migrasi macam-macam. Jadi semuanya jadi di satu tempat. Itu sih pembelaan aku. Nah, paling itu aja buat aku terkait sama TT3 Stack. Kalau misalnya mau ada yang dipelajarin ya bisa cek aja ke TT3 Stack-nya ini. Nah, ini langsung cek, langsung cobain tadi yang aku show, karena jujur menurut aku ini sangat potensial, apalagi di Indonesia yang masih banyak orang pakai stack yang bisa dibilang itu aja. Kalau misalnya kita bosan, kita pengen nyoba sesuatu yang baru, ya mungkin ini jadi langkah yang awal yang tepat, karena secara future proofnya bisa dibilang oke, karena udah pakai Next, dan Next bisa dibilang stack yang sangat disukai sama orang, dan nggak untuk kemungkinan kalau misalnya kita nanti bisa kolaborasi sama orang luar, orang dari berbagai macam dunia buat ngembangin aplikasi kita yang ya ngikutin tren terbaru itu. Oke, itu aja dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung. Itu aja.